Perkenalkan, saya Hoirotul Hidayah, NIM 4318069, akan menjelaskan mengenai hambatan dan kendala dalam pencapaian target pendapatan, tentunya di pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kendala atau hambatan yang pertama yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah yang kurang maksimal, di mana ekstensifikasi di sini yang dimaksud itu usaha pencarian atau penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan undang-undang. Sedangkan intensifikasi yaitu usaha meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber yang telah ada atau berjalan. Upaya yang dilakukan dengan memaksimalkan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Contohnya saja dengan meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dengan cara penyuluhan atau pembinaan secara intensif. Hambatan yang kedua yaitu kemandirian keuangan daerah masih kurang. Sebagian besar pendapatan masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara pendataan ulang wajib pajak, melakukan sosialisasi dan memasang alat rekam seperti tapping box, tapping billing checker, dan tapping server. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pencapaian target belanja, serta upaya untuk menghadapi hambatan tersebut. Hambatan yang pertama yaitu proses lelang yang dilakukan di akhir tahun. Karena proses lelang dilakukan di akhir tahun, maka serapan belanja tidak maksimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, proses lelang yang dilakukan yang tadinya dilakukan di akhir tahun, maka proses lelang tersebut dilakukan di awal tahun dengan menggunakan sistem lelang digital yang diharapkan lebih mudah dan efisien. Hambatan yang kedua yaitu perlu perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik. Hal ini untuk agar penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sampai tahun anggaran berakhir tidak terjadi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan evaluasi serta memaksimalkan perencanaan pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik. Hambatan yang ketiga yaitu kurangnya rencana penyerapan anggaran belanja yang terjadwal dengan baik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini dengan mengoptimalkan penjadwalan yang tepat dalam rencana penerapan anggaran belanja agar penyerapan anggaran belanja berjalan dengan baik. Selanjutnya, di sini ada tabel ikhtisar arus masuk kas dari aktivitas operasi tahun 2019, di mana arus kas masuk terdiri dari beberapa akun. Di sini yaitu akun pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, pendapatan hibah, pendapatan lainnya. Lalu di kolom sebelahnya terdapat perbandingan tahun di mana di tahun 2018 ke tahun 2019 terdapat beberapa akun yang mengalami peningkatan dan juga penurunan. Misalnya saja, pada akun pendapatan pajak daerah itu mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2019, di mana di tahun 2018 akun pendapatan pajak daerah senilai 167 miliar 176 juta 622.018 rupiah menjadi 185 miliar 331 juta 600.515 rupiah di tahun 2019, sehingga bisa disimpulkan mengalami peningkatan. Akun yang mengalami penurunan juga terdapat di akun hasil retribusi daerah, di mana di tahun 2018 hasil retribusi daerah sebesar 20 miliar 521 juta 606.738 rupiah menjadi 10 miliar 952 juta
Rp823.841 di tahun 2019 sehingga mengalami penurunan. Pendapatan pajak daerah sendiri bisa didapat dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan masih banyak lagi. Selain itu, di akun hasil retribusi daerah juga bisa didapat dari pelayanan kesehatan di puskesmas, retribusi pelayanan pasar, pelayanan penguburan, dan masih banyak lagi. Kemudian di beberapa akun juga terdapat peningkatan dan juga terdapat penurunan. Beberapa akun yang mengalami peningkatan selain dari pendapatan pajak daerah yaitu akun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kemudian dana alokasi umum, lalu ada dana alokasi khusus, kemudian dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Beberapa akun yang mengalami penurunan selain hasil retribusi daerah juga terdapat akun bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, kemudian terdapat akun dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan juga akun bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Dan yang terakhir terdapat akun pendapatan hibah. Bisa disimpulkan bahwa total arus kas masuk dari tahun 2018 ke tahun 2019 telah mengalami peningkatan, di mana di tahun 2018 total arus kas masuk senilai 2 triliun 113 miliar 724 juta 80.163 rupiah, naik ke tahun 2019 senilai 2 triliun 179 miliar 313 juta 947.210 rupiah. Bisa disimpulkan terdapat kenaikan arus kas masuk dari tahun 2018 ke tahun 2019. Kemudian tabel selanjutnya yaitu tabel ikhtisar arus kas keluar dari aktivitas operasional tahun 2019, di mana arus kas keluar di sini terdapat beberapa akun yang mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Beberapa akun yang mengalami peningkatan, salah satunya yaitu belanja pegawai, di mana belanja pegawai yang tadinya sebesar 910 miliar 590 juta 326.974 rupiah di tahun 2018 meningkat menjadi 953 miliar 518 juta 324.938 rupiah di tahun 2019. Belanja pegawai ini salah satunya dari gaji dan juga tunjangan. Beberapa akun yang mengalami peningkatan lainnya seperti belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa, kemudian belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah desa, kemudian belanja tidak terduga, belanja barang dan jasa. Dan akun yang mengalami penurunan yaitu belanja hibah yang tadinya 86 miliar 881 juta 513.994 rupiah di tahun 2018 menjadi 63 miliar 649 juta 583.378 rupiah di tahun 2019. Di mana belanja hibah sendiri didapat dari belanja hibah kepada kelompok masyarakat, belanja hibah kepada organisasi masyarakat, kepada instansi vertikal. Secara keseluruhan, jumlah arus kas keluar dari tahun 2018 ke tahun 2019
mengalami peningkatan, di mana di tahun 2018 senilai 1.845.645.533.214 rupiah naik menjadi 1.975.131.194.222 rupiah di tahun 2019.